Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini uji soal minyak silikon lagi. Jadi ada referensi yang diberitakan Guru Andri bahwa kalau minyak silikon larut itu malah akan menyebabkan minyak silikonnya itu jadi malah memperparah, malah makin banyak gelembungnya. Jadi sedemikian rupa minyak silikonnya harus tersebar tapi tidak boleh larut. Untuk mencapai hal itu, minyak silikonnya harus yang lebih kental. Jadi kayaknya penulis salah karena penulis beli yang 350 CPS, sementara yang lebih kental ada yang 1000 CPS. Jadi kalau olinya kental, minyak silikonnya harus lebih kental lagi. Nah, penulis sebelumnya nyoba campur minyak silikon ke oli Repsol yang hasilnya buihnya makin banyak. Nah, cara lain adalah dengan membuat minyak silikonnya lebih banyak. Cuma ya jadi seperti ini ya, kelihatan enggak? Ini minyak silikonnya berlebihan tapi jadi putih-putih gini, jadi ada putih-putihnya gini, jadi muncul endapan. Ini minyak silikonnya terlalu banyak sehingga muncul endapan. Tapi dengan silikon yang terlalu banyak gini, jadinya ada bagian minyak silikon yang tidak larut. Jadi syarat minyak silikon bekerja itu adalah tidak larut. Nah, karena ada yang bagian tidak larut, maka ini kalau ada gelembung, maaf, kalau kelihatan ya, ini gelembungnya besar-besar tapi langsung mengambang. Ini adalah efek anti buih yang diperlukan. Setelah mengambang, dia langsung pecah. Kelihatan enggak ya? Jadi gelembungnya sulit terbentuk karena dia mecah terus langsung lari ke atas ya. Seperti itu kelihatan. Ini yang minyak silikonnya overdosis. Jadi ya selain pakai yang lebih kental, bisa juga pakai yang overdosis. Katanya kalau yang enggak larut itu kelemahannya akan membentuk endapan. Jadi ini kan contohnya tadi, kalau didiamkan tadi ada putih-putih. Nah, itu endapan itu yang terjadi. Jadi ya itu ya kendalanya ya, kalau terlalu nggak larut jadi bikin endapan, kalau terlalu mudah larut jadi malah nggak bekerja efektif minyak silikon itu. Kalau ini penulis pakai trik dipenuhi sehingga gelembungnya itu langsung mudah keluar. Ini pakai minyak alif ya. Ini ada contoh lain, ini Mesran Super. Nah, ini lihat, kelihatan enggak? Ada butiran kecil-kecil ya. Ada buih kecil-kecil di dalam oli yang ada. Nah, ini ada buih kecil-kecil yang ngambang di olinya. Moga-moga kelihatan. Ada yang mencapai permukaan tapi ya pelan-pelan lah. Ada buih kecil-kecil banyak gitu kan ya. Ini yang ingin dikurangi kalau pakai aditif silikon, minyak silikonnya.
Ini Sabrina tentu aja murni tanpa campuran apa-apa. Nah, ini gelembungnya lebih mudah pecah kan ya dari yang oli tadi, tapi masih juga banyak gelembung-gelembung kecil yang terperangkap. Cuma lebih mudah mengambang daripada yang ini tadi, Maestran Super yang sampai sekarang masih ada ya. Terus ini ada juga Bimoli untuk perbandingan aja, mesinnya sama aja dengan Sabrina ya. Dah kelihatan ya, banyak gelembung-gelembung yang terperangkap di dalamnya. Tapi yang berhasil sampai ke atas segera hilang. Jadi ya kayaknya kalau pakai minyak silikon yang 350 CPS, mau nggak mau harus pakai overdosis. Nah kalau overdosis jadinya kayak gini, nggak ada gelembung-gelembung kecil, tapi begitu gelembungnya jadi besar langsung ngambang cepat sekali naik ke atas. Nggak seperti yang lain ya, meninggalkan meninggalkan gelembung kecil-kecil ya. Ya wis itu aja ya. Jadi ini lihat masih ada butiran gelembung kecil-kecilnya ya. Kalau dari teorinya sendiri, oli mesin yang non polar itu akan, wah ini gelembungnya banyak nih, kelihatan nggak gelembungnya ya, banyak ya, banyak. Kalau dari teorinya sendiri, minyak yang polar itu lebih mudah mudah menghasilkan buih. Bahan oli yang murni seperti PAO atau hydrocracked itu lebih sulit muncul buih, tapi begitu sudah dicampuri aditif, karena aditif itu bersifat polar, juga ada yang bersifat soap, sabun ya terjemahannya, maka dia akan menghasilkan buih. Jadi buihnya bisa karena aditifnya juga. All across those, so there's no polarity, and so that's why PAO synthetics are very, very non-polar. Now, mineral oils sit closer to a PAO, but they are often a little bit polar. Now, at the very top, we have too much surface tension to form a stable bubble. So you can think of the surface as being like almost brittle in that instance. So we're trying to pump air into it and it just breaks. At the low end, we have too little surface tension, so the bubble film will be too thin and it will break easily, and the foam performance increases as you go from a group 1 to a group 3 because they get less polar. But if we add polar contaminants or soaps to mineral oil, so this is why, for example, grease contamination is so bad for foam performance, because grease thickeners are soaps. Right, they're polar molecules which increase the surface tension of the mineral oil and enable it to form stable foam bubbles. Similarly, polar contaminants. So if you have a contaminant with metals, or in particular silicon, that can increase the stable levels of foam. Now, how do we decrease the amount of foam in a mineral oil? Well, we add antifoam particles. So what they're going to want to do is reduce the surface tension so that foam bubbles are not stable. Wes itu. Jadi ya yang hasil sebelumnya yang malah makin berbuih, kayaknya harus ditambah minyak silikonnya. Cuma entah minyak silikon yang mengendap itu nanti apa ada efeknya atau enggak kalau ke mesin ya. Itu yang penulis juga nggak tahu. Ya sementara dosisnya kecil itu aja lah.
Ya wes gitu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.